Halo minasan, kembali lagi bersama alur anime Kung Nang Kene. Gimana, masih berbuka dengan yang manis-manis? Padahal yang manis belum tentu nggak bikin nangis. Awal kisah ini dimulai dengan memperlihatkan perang antara pasukan kekaisaran melawan pasukan aliansi yang didukung dengan persenjataan yang sangat lengkap. Sehingga pasukan kekaisaran pun sangat kewalahan. Dikelilingi musuh yang sangat kuat dari segi fisik maupun dari persenjataannya, salah satunya pasukan musuh yang saat ini menjadi lawan tarungnya. Di saat terpojok itulah pasukan kekaisaran pun dibantu oleh tim penyihir yang dipimpin oleh Tanya von de Krucap. Setibanya Tanya di sana pun langsung menembak pasukan musuh dengan mantra peledak, ditambah mereka terus dan terus melakukan perlawanan sehingga musuh pun semakin ketar-ketir. Ada dua tentara yang kekeh untuk maju menghadapi pasukan musuh, meskipun di sini Tanya dengan tegas tidak mengizinkan mereka. Dari raut wajahnya, Tanya pun sangat-sangat emosi dengan tingkah mereka berdua, yang pada malam harinya si dua tentara tadi pun dipanggil dengan niatan akan dilepas jabatan. Namun mereka berdua kembali membuat Tanya emosi dengan menentang perintahnya itu. Sebaliknya, mereka malah meminta ditempatkan di barisan terdepan, yang sontak hal itu membuat kesabaran Tanya pun hampir habis. Beruntung anak buahnya yang bernama Victoria ini berhasil membuatnya tenang. Setelahnya mereka berdua ditempatkan di barisan belakang sebagai bentuk hukuman karena melanggar perintah atasan. Suatu ketika Tanya bersama timnya pun harus menghadapi pasukan musuh lewat udara, di mana Tanya dengan berani langsung menghadapi musuh seorang diri, menghindari setiap peluru lalu membunuh tanpa belas kasihan. Lalu terbang tinggi sampai pihak musuh tak bisa mengikutinya. Sebenarnya Tanya mencoba berdiskusi secara baik-baik kepada musuh tentang tujuan mereka menyerang tanah airnya. Namun Tanya yang tergolong masih kecil malah diremehkan begitu saja, dan inilah yang dilakukannya. Keesokannya Victory kembali mendapat kabar bahwa dua tentara kemarin telah tewas. Lantas dia pun gercep melaporkan hal itu kepada Tanya. Dimana kalian gak bakal mengira kalau Tanya lah yang dengan sengaja menempatkan mereka di garis belakang yang langsung menjadi sasaran empuk musuh bersenjata berat. Selanjutnya kita dibawa ke zaman sebelum Tanya berinkarnasi. Dia adalah seorang pegawai kejam yang telah memecat bawahannya dengan alasan sering bolos kerja, tanpa menerima alasan apapun, yang padahal kerjaan tersebut merupakan satu-satunya bahan yang membuat dapur ngebul. Ketika pulang kerja, lebih tepatnya saat sedang menunggu kereta, itulah tiba-tiba anak buahnya tadi tidak terima dengan perlakuannya sehingga ingin membalaskan dendam. Namun seketika waktu berhenti sebelum kematiannya. Sama seperti orang Jepang kebanyakan yang tidak percaya dengan keberadaan Tuhan, termasuk Tanya salah satunya. Dimana di sini Tanya diperlihatkan bentuk perwujudan Tuhan sebagai warga sipil yang bisa berbicara saat waktu berhenti. Dengan sebutan keberadaan X atau Sonzai X, dimana Sonzai X ini menyimpulkan alasan Tanya tidak percaya Tuhan adalah Tanya sudah punya semua yang dia butuhkan. Seperti mempunyai pekerjaan yang layak tanpa harus mencari info loker kesana kemari, tidak ikut mengantri loker yang dari segini banyak orangnya padahal hanya 1-2 orang yang diterima, memiliki pengaruh sosial, jabatan, bisa dikatakan tidak mengalami kemelaratan di dalam hidupnya. Sehingga Tanya akan dilahirkan kembali dengan satu kali kesempatan. Artinya jika Tanya modar, ya wis modar, nggak bisa hidup maning. Kemudian Tanya berinkarnasi dengan ingatan yang dulu di sebuah panti asuhan yang sedang mengalami kesulitan uang alias melarat. Terlebih negara ini sangat hobi peperangan sehingga menambah nuansa Madesu di dalam hidupnya.
Meskipun negara ini gila perang, tapi terdapat ilmu sihir yang dimana Tanya memiliki bakat ilmu sihir alami. Dan para tentara memberikan wajib militer kepada mereka yang memiliki bakat sihir. Dengan kondisi yang melarat, Tanya pun bertekad untuk menjadi pasukan militer supaya hidupnya lebih terjamin. Dan seperti yang kalian lihat, meskipun masih terbilang bocil, Tanya yang memiliki sifat keras, tegas, pun berhasil menjadi instruktur hanya dalam waktu 1 tahun. Bahkan sifat kerasnya sudah tertanam sejak dini, yang hal itu terbukti ketika Tanya mendengar salah satu prajurit yang meremehkannya saat berpidato di depan prajurit lain. Sebelum dinyatakan lulus, Tanya harus menjalankan pelatihan terlebih dahulu di bagian utara. Namun di tengah pelatihannya ada pasukan aliansi yang melanggar perbatasan. Saat itu juga sontak Tanya pun langsung diberhentikan dari latihannya, lantas diperintahkan untuk ikut mengintai pasukan musuh. Pasukan musuh pun langsung ketar-ketir setelah serangan itu, di mana pemimpin dari tim penyihir musuh berinisiatif melakukan perlawanan dengan menyerang pengintainya, yaitu Tanya, supaya mereka bisa merasa lebih aman. Tanya yang saat itu tergolong masih noob pun panik sehingga meminta bala bantuan untuk menolongnya. Namun butuh waktu 10 menit sampai bala bantuan datang yang bagi Aing sendiri cukup untuk sebat karo ngopi. Tanya yang degol pun diminta untuk mengulur waktu sampai bala bantuan datang. Dengan rasa takut dan terus menyalahkan Tuhan akan kejadian ini, mau tidak mau Tanya harus melawan mereka. Dimana kalian akan terkejut karena bukannya takut, Tanya tiba-tiba sangat menikmati pertempuran itu. Ditambah Tanya berhasil melumpuhkan 2 musuh dengan mudahnya. Dalam kondisi terdesak, Tanya malah kehabisan peluru yang hal itu tak membuatnya gentar. Masih mampu melawan mereka dengan tangan kosong disertai senyuman bengisnya dan... Beruntung Tanya tidak menjadi bubur dan berhasil selamat dari kejadian itu. Sebaliknya Tanya dianggap sebagai pahlawan karena mampu menahan musuh sampai bala bantuan datang. Sehingga mendapatkan lancana perak atas pencapaiannya itu di umur 9 tahun yang tergolong masih bocil. Setelah sembuh dari lukanya, Tanya langsung dipanggil oleh komandannya yang pada intinya sang komandan akan menempatkan Tanya di garda terdepan. Namun dengan umur yang masih muda, nggak etis banget dong. Sehingga pada akhirnya Tanya ditempatkan di garda belakang yang di dalam benaknya itu merupakan posisi yang aman. Namun di luar dugaan, Tanya malah menjadi kelinci percobaan untuk menguji sebuah permata sihir yang jikalau Tanya bukan MC-nya, jelas sudah hancur bersama permata itu. Merasa nyawanya terancam, lantas Tanya pun membuat surat pindah supaya dirinya lebih aman. Setelah suratnya disetujui, Tanya pun rebahan sebentar sembari membayangkan, wah ngopi seger ya. Sontak lamunannya pun pecah ketika Sun Zaik kembali menampakkan dirinya. Yang pada intinya si Sun Zaik ini masih kecewa dengan Tanya yang tidak percaya sebuah wahyu keajaiban, sehingga Tanya akan diberi sebuah berkah supaya dia bisa percaya kepada sang pencipta. Keesokan harinya Tanya kembali mencoba alat itu dengan kecepatan dan ketinggian yang lebih gila lagi. Karena ternyata sang ilmuwan juga mendapatkan wahyu di mimpinya yang lalu meminta kepada Tanya untuk berdoa supaya kali ini bisa selamat.
Untuk yang kesekian kalinya, Tanya kembali bertemu dengan Sonzai X. Namun kali ini entah sadar atau tidak, akhirnya Tanya berdoa untuk keselamatannya dan sebuah keajaiban pun terjadi yang sejak saat itu membuatnya percaya kepada Sang Pencipta. Kita kembali ke zaman sekarang, lebih tepatnya 1924, yang pada akhirnya Tanya ditempatkan di garis depan dengan permata sihir yang sepenuhnya sudah dia kuasai. Selain itu, kini Tanya selalu berdoa sebelum melakukan rutinitasnya. Mengingat umurnya yang masih bocil, lantas Tanya kembali melanjutkan pendidikan militernya. Dengan peringkat yang tertempel di bajunya, Tanya sangat disegani di akademi militer. Bahkan pengetahuannya pun sangat luas, yang sebagian waktunya sendiri di akademi ia gunakan di perpus yang saat itu tanpa sengaja dia bertemu dengan sang jenderal. Yang pada intinya Tanya berpendapat jikalau perang ini terus berlanjut, maka cepat atau lambat akan memicu perang dunia. Karena pendapat itulah Tanya dipilih untuk menjadi pemimpin pasukan penyihir untuk menyiapkan jikalau perang dunia benar terjadi. Di mana Tanya dibebaskan untuk memilih 48 prajurit sebagai pasukan penyihir yang akan ia pimpin. Seperti yang kita duga bahwa Tanya akan melakukan seleksi yang sangat ketat. Hanya beberapa yang lolos dari kandidat yang ada, selebihnya dipulangkan kembali ke asal pasukan mereka. Tanya juga memangkas waktu latihan hanya menjadi 1 bulan, yang padahal para tentara pemula memerlukan waktu paling cepat 2 tahun. Tanya juga mendapat dukungan ketika sang jenderal memperbolehkan cara kasar untuk mengajar mereka. Singkatnya, pelatihan yang gila pun dimulai. Di tengah salju, Tanya melatih mereka dengan kerasnya, menggempur mereka tanpa belas kasih sedikit pun. Bahkan salah satu dari mereka hampir mati ketika menelan longsoran salju yang dibuat oleh Tanya. Namun mereka tetap ingin melanjutkan pelatihan yang kejam itu setelah Tanya berhasil menyelamatkan prajurit yang hampir mati. Singkat cerita, beberapa hari setelahnya Tanya mendapat kabar darurat bahwa pasukan bangsawan Dakian telah menyerang perbatasan, di mana akhirnya pasukan batalion didikannya kini mendapat ujian praktek secara langsung setelah pelatihan kejam yang sudah mereka lalui. Berkat latihan dan didikan yang keras, mereka mampu menghadapi musuh dengan mudahnya. Ditambah pasukan Tanya unggul karena peluru musuh tidak bisa mengenai mereka, yang membuat musuh semakin ketar-ketir. Bahkan ketika mereka turun dan saling berhadapan, pasukan musuh pun sama sekali tak bisa menggores apalagi melukai mereka. Malah sebaliknya, pasukan musuh pun dibantai habis kecuali sang komandan. Selanjutnya pasukan Tanya pun meluncur ke ibu kota untuk menyelesaikan tugasnya. Sebelum melakukan serangan, Tanya pun memperingatkan mereka terlebih dahulu supaya bisa mencari tempat untuk mengungsi. Dengan suara bocilnya, bangsawan Dakian pun mengira ini hanyalah lelucon yang membuat mereka ngakak mendengar suaranya. Sama sekali tidak berpikir jika akan terjadi pesta kembang api yang sedang menanti mereka. Beberapa hari setelah pertempuran melawan Dakian, saat ini negara mereka sedang memerangi 2 musuh, yakni pasukan Republik dan pasukan Aliansi Entente, di mana markas pusat pun memberi perintah kepada Tanya untuk menyerang pasukan Aliansi Entente terlebih dahulu, yaitu pasukan yang pernah Tanya lawan sebelum dirinya mendapatkan gelar sayap perak.
Lalu kita dibawa ke gudang makanan yang dijaga sangat ketat, di mana tiba-tiba mereka diserang oleh pasukan Entente yang terus berdatangan. Keadaan semakin memburuk ketika pesawat pengebom juga ikut memberikan serangan. Setelah sempat meminta bantuan, akhirnya Tanya dan pasukannya tiba di sana. Dalam sekejap, Tanya pun bisa melawan kekuatan musuh dengan senjata rahasianya itu. Adrenalin mereka meningkat ketika Tanya dengan sengaja tidak meminta bantuan meskipun sebenarnya mereka kalah jumlah. Hitung-hitung sebagai latihan pengganti Dakian yang sangat lemah. Selain itu, perang ini juga bisa dilihat oleh seluruh dunia sehingga Tanya ingin memperlihatkan kepada dunia tentang kekuatan tempur mereka yang sebenarnya. Beberapa saat kemudian pasukan bala bantuan musuh juga datang yang dengan mental baja Tanya siap mengatasi itu seorang diri dengan singgah di hadapannya dan sayonara Oji Sang Tache. Ya, sontak pasukan musuh pun sangat-sangat ketakutan, bahkan sampai membuang bahan peledak supaya pesawat mereka menjadi enteng agar segera menjauh dari iblis tempur. Tapi nyatanya pelarian mereka sia-sia karena Tanya masih bisa menjangkau mereka dengan sangat akurat. Saat Tanya turun untuk mengulik informasi itulah, dia sangat terkejut ketika Sonzai X bisa memasuki tubuh musuhnya. Yang ternyata semua kejadian, seperti Tanya yang selalu menjadi pemicu perang, sengaja disetting untuk menunjukkan kepada Tanya apa itu takdir. Bukannya takut atau panik, Tanya tetap melanjutkan misinya dengan membunuh semua pasukan pengintai aliansi dari jarak yang gak ngotak. Yang jelas musuh sama sekali tak menduga hal itu bisa terjadi. Selanjutnya Tanya dan pasukannya akan memberikan serangan kejutan di tempat yang penuh salju ini. Jelas perang pun tak bisa dihindari lagi. Di tengah kepanikannya, sang komandan pun segera memberikan serangan balasan. Namun semua tentara malah dibantai satu persatu dan hanya menyisakan beliau seorang. Gimana gak ketar-ketir coba melihat lautan yang dipenuhi oleh mayat tentaranya sendiri. Ketika sang komandan melihat ke arah penembak yang telah membunuh para pasukannya, seketika beliau langsung teringat dengan wajah Tanya yang sudah membantai atasannya dulu. Emosinya pun memuncak tanpa pikir-pikir maning terbang menghampiri Tanya. Bahkan sempat ditembak oleh Victory namun tidak memadamkan emosinya itu. Tiba-tiba Tanya menghentikan serangannya dikarenakan bala bantuan sudah datang, di mana sang komandan yang tidak terima pun kembali menyerang Tanya yang hal itu cuma untuk menyerahkan nyawa dan... Selanjutnya kita dibawa ke medan perang Rine, di mana Tanya dan pasukannya sempat berkunjung ke medan tempur untuk melihat kondisi di sana. Beralih ke base camp pengungsian, Tanya mendapat laporan jika warga kota Arana telah berontak dengan membunuh pasukan dan menghancurkan gudang persediaan mereka, sehingga jika dibiarkan akan tuman. Ditambah Tanya dan pasukannya juga diberi perintah oleh atasannya untuk menghadapi semua musuh di sana. Yang sebenarnya para prajurit enggan dan masih punya rasa belas kasihan jika harus merenggut semua nyawa musuh maupun warga sipil yang angel. Beberapa jam kemudian mereka pun sampai di kota yang sangat sepi itu. Tapi ternyata para pasukan musuh yang bersembunyi hendak melakukan serangan kejutan saat Tanya lengah. Tapi bukan hal yang sulit bagi Tanya untuk segera menemukan tempat persembunyian mereka.
Sebelumnya Tanya sudah memperingatkan kepada mereka untuk menyerah saja supaya nyawa mereka dapat tertolong. Namun karena mereka menolak itu dan hal inilah yang terjadi. Beberapa musuh yang selamat pun dijadikan sebagai sandera. Seperti biasa, selalu ada saja benih-benih kebencian yang tumbuh mendarah daging seperti bocil ini. Sehingga Tanya dengan tegas akan memusnahkan semua sampai ke akarnya. Meskipun bawahannya melarang, namun hal itu tidak mungkin bisa menghentikannya. Selanjutnya kita diperlihatkan sang komandan yang berhasil selamat dari maut. Bahkan beliau juga mendapatkan keajaiban yang jelas akan menjadi lawan Tanya. Untuk menghadapi perang menghadapi seluruh dunia yang tiada akhirnya ini, para petinggi pun melakukan sebuah rapat di markas pusat untuk mencari titik terang karena sudah tidak bisa berdamai lagi. Yang pada intinya sebisa mungkin mereka harus melenyapkan semua prajurit musuh sampai tidak bisa bertempur atau berperang lagi. 敵の戦争継続能力を粉砕する。戦線の大規模交代による敵の誘引。Di mana pasukan sayap kanan akan ditarik mundur dari garis pertempuran untuk memancing pasukan musuh masuk ke dalam rencana. Setelahnya mereka pun menyiapkan bahan peledak. Kita beralih ke Tanya dan pasukan elitnya, di mana Tanya juga diutus untuk memberikan serangan kejutan ke markas medan perang. Menggunakan pesawat pengintai ciptaan sang dokter yang mampu menembus pertahanan garis tempur. Tanya dan pasukannya pun dapat melumpuhkan semua titik markas musuh tanpa perlawanan sedikit pun, dan juga menghancurkan jaringan komunikasinya. Yang ketika pasukan Republik sedang leha-leha menikmati nganggurnya, bahkan mengira kalau pasukan kekaisaran sudah mundur dan inilah yang terjadi. Pasukan musuh semakin dibuat ketar-ketir ketika mengetahui kalau mereka tidak bisa berkomunikasi dengan pusat. Bahkan tak bisa mundur dari medan perang karena pasukan kekaisaran sudah mengepung pasukan utama mereka yang alhasil berakhir dengan pembantaian. Sedangkan Tanya dan pasukannya juga diberi tugas untuk melenyapkan musuh yang mencoba mundur dari perang. Namun tiba-tiba pasukannya diserang oleh pasukan sekutu yang ternyata sang komandanlah yang menyerang mereka dengan kekuatan barunya. Ya, meskipun kalah jumlah, Tanya sama sekali tak gentar untuk mundur. Terjadi pertempuran yang cukup menguras mental sehingga Tanya harus memutar otak supaya bisa mengalahkan mereka. Di mana Tanya memanfaatkan ketinggian dan... Setelah berhasil memberikan serangan kejutan, kini Tanya harus berhadapan dengan sang komandan yang ketika pasukannya datang untuk membantu namun hanya malah menjadi beban saja. Bahkan salah satu dari mereka terbawa emosi dengan bertindak bodoh yang membuatnya hampir modar. Tanya sempat kewalahan melawan sang komandan bahkan tak bisa melepaskan diri. Beruntung Victory datang menolong yang hal itu bisa membalikan keadaan. Di saat yang bersamaan, para pasukan bantuan pun datang yang sudah jelas kemenangan berada di depan mata.
Seperti biasa, para petinggi pun berpesta untuk merayakan kemenangan pasukan elit mereka ini. Namun Tanya belum puas terhadap kemenangan itu dan tetap kekeh ingin melanjutkan perang meskipun para petinggi menolak itu dengan tegas. Berdasarkan pengalaman bahwa manusia yang diselimuti kebencian, rasa kehilangan dan merasa dirugikan akan terus berjuang tanpa memikirkan alasannya. Mata orang-orang yang dipenuhi dengan kebencian tersebut akan terus balas dendam dalam lingkaran syaiton yang digerakkan oleh kebencian. Semodern apapun peradabannya, sebesar apapun hubungan sosialnya, manusia hanyalah manusia yang terkadang melakukan sesuatu berdasarkan emosi. Untuk itulah Tanya berpendapat kalau seharusnya mereka tidak dimabuk kemenangan yang hanya bersifat sementara dan harus melenyapkan semua api kebencian sampai ke akar-akarnya. Beberapa hari setelahnya benar saja pendapat Tanya bahwa pasukan Republik yang masih tersisa akan terus melanjutkan peperangan dan merekrut orang-orang yang mempunyai misi atau tujuan yang sama. Scene akhir kita diperlihatkan di suatu tempat di mana sedang melakukan perekrutan tentara, yang meskipun umurnya masih bocil, dirinya akan mempertaruhkan nyawanya sendiri di medan perang, supaya bisa mempertahankan kehidupan yang damai ini dan membalas dendam karena keluarganya gugur oleh negara kekaisaran. Dari sudut pandang saya yang setelah melihat anime ini adalah pada akhirnya perang akan berlanjut jikalau manusia masih ada. Untuk itulah tak perlu repot-repot mengatur atau mengurusi manusia lain karena itu akan membuang-buang tenaga Anda. Karena setiap kepala mempunyai emosi yang berbeda dan yang terpenting jangan sampai kalian dikendalikan oleh emosi kalian. Dan sayonara.